Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu hari ini tanggal 16 April 2020. Kita masih dalam keadaan lockdown, masih dalam keadaan darurat pencegahan penyebaran COVID-19. Semoga kita semua masih selalu tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang ekresi. Ini bab ekresi, bab yang harus kalian pahami di semester 2 ini. Meskipun kita dalam keadaan lockdown, tapi ini tidak akan menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar. Baik, Ibu lanjutkan. Ekresi. Ekresi merupakan kata lain dari pengeluaran. Dalam hal ini, ekresi atau pengeluaran itu yang mana akan dibagi menjadi 3. Sebenarnya ekresi merupakan salah satu dari pengeluaran tersebut. Ini dia ketiga jenis pengeluaran. Yang pertama itu defekasi, yang kedua ekresi, yang ketiga sekresi. Oke, baik, ini dia. Defekasi itu apa sebenarnya? Defekasi merupakan proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan. Ini berarti dikeluarkan dari sisa proses yang terjadi pada organ pencernaan. Defekasi mengeluarkan ampas yang sari-sarinya diserap oleh usus. Defekasi keluar melalui rektum atau anus. Yang kedua itu ekresi yang akan kita bahas. Ekresi merupakan proses pengeluaran zat-zat yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh dan dikeluarkan oleh tubuh sehingga tidak akan meracuni tubuh kita. Ekresi ini yang dikeluarkan adalah sisa-sisa dari hasil metabolisme. Kalau yang ini berarti sisa proses yang terjadi di dalam sel. Kalau tadi kaitannya dalam organ, kalau defekasi, kalau yang ekresi itu sisa metabolisme yang terjadi di dalam sel. Kalau tadi sisa pencernaan yang terjadi di organ pencernaan. Oke, yang ketiga namanya sekresi. Sekresi ini merupakan proses pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan atau bahkan harus dikeluarkan karena sangat dibutuhkan oleh manusia atau oleh tubuh kita. Sekresi ini mengeluarkan 2 jenis, yaitu hormon dan enzim. Kalian tahu, pernah belajar juga di sistem pencernaan bahwa di mulut kita itu kelenjar ludah mengeluarkan enzim amilase, sehingga enzim amilase ini bisa membantu amilum berubah menjadi disakarida atau glukosa. Seperti itu. Disakarida atau monosakarida, contohnya glukosa. Baik, berikutnya ini dia alat-alat ekresi pada manusia. Ada paru-paru ini, kemudian ada paru-paru hati, di mana hati di sini tidak nampak. Hati sebenarnya ada di sini di dekat usus, di antara usus dan lambung. Kemudian ginjal, ini ada nampak ginjal. Jadi ada paru-paru, ada ginjal, ada hati, harusnya ada hati di sini. Kemudian ada satu lagi kulit. Itu. Baik, berikutnya ini dia alat-alat ekresi. Yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru mengeluarkan zat-zat sisa berbentuk gas CO2 dan uap air. Ini hasil pernapasan berarti. Mengeluarkan zat sisanya berupa gas, yaitu CO2. Baik, yang kedua itu hati. Hati kita menyimpan gula dalam bentuk glikogen
fungsinya itu sebagai tempat pembongkaran dan pembentukan protein, juga menawarkan racun. Tapi satu fungsi yang terkait dengan ekresi adalah tempat pembentukan dan pembongkaran eritrosit. Kemudian nanti sisa-sisa eritrositnya ini berupa bilirubin dan biliverdin. Yang nantinya bilirubin dan biliverdin ini akan mewarnai feses dan mewarnai urin, sehingga urin kita berwarna, tidak hanya bening air saja. Begitu. Berikutnya kulit. Ini kulit fungsi dari keseluruhannya, fungsi umumnya banyak. Itu ada pelindung tubuh, mengurangi kehilangan air, mengatur suhu tubuh atau suhu badan. Nah, ini fungsi yang terkait dengan ekresi adalah mengekresikan zat-zat sisa berupa keringat. Kemudian fungsi lainnya adalah menerima rangsang dari luar. Ini terkait alat indera nantinya. Tapi yang akan kita bahas karena ini kaitannya dengan sistem ekresi, berarti fungsi kulit yang mengekresikan zat-zat sisa berupa keringat. Baik, inilah struktur kulit. Struktur kulit kita itu sangat-sangat kompleks. Ini ada rambut. Kemudian ini ada lapisan epidermis. Apa itu lapisan epidermis? Lapisan epidermis ini merupakan lapisan paling luar. Kita sering menyebutnya sebagai kulit ari. Ketika kita tergores, maka ini akan mengelupas. Nah, itu. Ini terdiri dari stratum-stratum. Stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum basalis. Di sini, di epidermis, itu tampak ada juluran rambut yang sampai keluar. Kemudian di sini juga ada por atau pori-pori, biasa kita sebut sebagai pori-pori. Pori-pori ini fungsinya untuk apa? Untuk mengeluarkan keringat. Ini. Oke, baik. Ke bawahnya, ini apabila kita tergores kemudian ada agak berdarah, maka ini mungkin yang terluka, yaitu dermis. Dermis itu sangat kompleks. Lihat di sini, kalian bisa melihat ini ada ujung-ujung saraf. Kemudian ini ada pembuluh darah, makanya mungkin kalau ini tergoresnya sampai sini nih, maka kita akan berdarah juga. Kemudian ini ada sweat gland atau apa ini, Saudifera. Ini merupakan kelenjar keringat. Kemudian di sini ada juga kelenjar minyak atau sebaceous gland. Ini kelenjar keringat. Kelenjar minyak. Untuk apa? Untuk melumasi ini rambut supaya. Makanya kalau nggak keramas-keramas tuh rambut kalau di kepala itu biasanya berminyak rambutnya. Nah, karena ada ini gitu. Terus rambut di kulit bagian lain juga selain bagian kepala mungkin sering jadi agak berminyak kayak gitu, itu karena ini ada Saudifera, ada kelenjar yang mengeluarkan keringat. Baik, berikutnya oke. Ini di bawahnya ada nerve, ada saraf. Sarafnya ada 4, ada Purkinje, Pacini, Meissner, Krauser. Tapi ini dibahas nanti ketika kalian belajar tentang sistem koordinasi. Kemudian ini di bawah-bawahnya ini ada lapisan lemak. Baik, berikutnya. Ini dia ginjal. Inilah paling kompleks sekali alat ekresinya. Fungsinya adalah mengeluarkan zat sisa berupa urea, sisa pembongkaran protein, dan zat sisa yang berupa racun, misalnya sisa obat-obatan. Ini dia ginjal, kita punya sepasang ginjal kiri dan kanan. Ada ginjal ini mirip dengan kacang merah. Besarnya mungkin sebesar kepalan tangan. Ini ada 2 ginjal, Ibu tunjukkan ini. Ini 2 ginjal. Kemudian ini kalau ginjal-ginjal ini sudah mengeluarkan urin, ini menghasilkan urin, maka ditampung nih urinnya di sini. Ini di vesika urinaria atau kita sebut sebagai kantung kemih. Baik. Ginjal mengandung jutaan unit penyaring.
darah yang disebut dengan nefron. Kemudian ginjal tersusun atas dua lapisan, ada lapisan kortek, kemudian ada lapisan medula. Lapisan kortek ini sebagai pelindungnya dan lapisan medula merupakan tubulusnya, merupakan tempat diproduksinya urin. Baik, ini dia yang disebut dengan kortek, ini yang disebut dengan medula. Ini korteknya, ini medulanya. Ini nefron-nefronnya. Nefron-nefron ini diperbesar. Ini ada glomerulus, ada tubulus contortus proxima. Kemudian ada yang melengkung, ini namanya lengkung Henle. Kemudian lengkung Henle naik lagi, ini ada yang agak besar namanya tubulus contortus distal. Kemudian ini nyambung sampai sini, ini tubulus contortus collectivus. Oke. Ini struktur ginjal, kemudian ini dia ginjal. Ini bagaimana proses terjadinya proses terjadinya urin, pembuatan urin. Jadi begini, proses pembuatan urin itu, ini ada pembuluh darah nih. Pembuluh darah ini memasukkan darahnya ke ginjal, kemudian dari arteri ya, masuk ke ginjal, kemudian oleh ginjal disaring, hasil saringannya masuk ke tubulus contortus proximal. Di tubulus contortus proximal itu nanti akan direabsorpsi. Setelah disaring nanti direabsorpsi, dipilih lagi yang masih berguna akan diserap kembali. Kemudian masuk ke lengkung Henle, akan terjadi augmentasi. Di sini terjadi penambahan zat-zat yang mungkin tidak berguna untuk tubuh kita seperti urea, garam-garam mineral. Kemudian ini ada tubulus contortus distal. Ini saluran, kemudian ini sudah didapat di sini nih, di tubulus contortus distal dan collectivus itu didapatlah urin sekunder, urin yang sudah siap keluar dari tubuh. Oke, ya jadi jadilah urin seperti itu. Nanti urinnya dikemanain tuh? Urinnya nanti akan ditampung nih di pelvis dulu. Setelah di pelvis nanti akan dikeluarkan ke ureter. Kemudian di ureter tadi itu nih nyambung ke sini. Nah, kalau sudah di ureter nanti akan nyambung ke sini nih. Kalau ini ureter kan, ini masuk ke sini ke vesika urinaria. Dari vesika urinaria akan disalurkan keluar tubuh melalui uretra. Seperti itu. Baik, berikutnya ini dia. Ini proses pembentukan urin, tadi sudah saya jelaskan ada 3 tahapan, filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Kemudian ini faktor-faktor yang mempengaruhi urin, ada jumlah air yang diminum, stimulus saraf, kemudian hormon ADH, garam yang dikeluarkan dari darah, pengeluaran glukosa. Kemudian ini gangguan pada sistem ekskresi, ini ada gangguan ginjal, ada albuminaria, nefritis, poliuria, kemudian oligouria, ada gangguan hormon juga, ada diabetes mellitus, ada kelainan produk ADH, kemudian ada gangguan pada kulit, jerawat, eksim, pruritus, kutanea, kemudian ada kudis. Ini sistem ekskresi pada hewan. Sebenarnya pada saat ini tidak terlalu dibahas, cuma kalian perlu tahu saja hewan-hewan yang memiliki alat ekskresi itu apa aja. Ada ini paramecium, kemudian ini ada cacing pipih, ini menggunakan sel api, ada cacing tanah, ini menggunakan nefridia, kemudian ada serangga nih menggunakan buluh malpighi, kemudian vertebrata, ada ikan mas, ada amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Ini dia gambar-gambarnya, mereka mengeluarkan garam. Kemudian alhamdulillahirobbilalamin, tuntas materi tentang ekskresi. Semoga kalian bisa memahami, kalian bisa mengulang-mengulang materi ini, karena kan tidak terbatas ya, kalau sudah ada di video kalian bisa mengulang apabila tidak paham. Kemudian apabila masih ada yang ingin ditanyakan oleh kalian kepada ibu, silahkan kalian chat di grup WA saja, biar kita bisa diskusi bersama teman-teman kalian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, semangat selalu.